Next level, and here's Beckham into the area, open on the right, there's a chance for Dink and it's saved. Dink again on the turn and it's wide. The two substitutes, the former Dutch under-20 international, with a huge moment. Can he give Indonesia the lead? He can! Laga sangat seru baru saja tersaji antara timnas Indonesia versus Cina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dalam laga ini, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sedikit membuat kejutan dengan menaruh Kambuaya sebagai starter. Kemudian ada penjaga gawang Emil Audero yang akhirnya melakukan debut spesialnya di Stadion Gelora Bung Karno. Sementara beberapa pemain yang lain memang mayoritas merupakan pemain utama seperti Tom Haye, Jai Itzes, Rizky Ridho hingga Justin Hubner. Bermain di kandang sendiri dengan didukung puluhan ribu supporter Garuda, timnas Indonesia langsung tampil tancap gas sejak peluit dibunyikan. Beberapa peluang pun langsung diciptakan pasukan Garuda walau belum membuahkan hasil. Meski begitu, Cina juga bukan tanpa perlawanan. Dengan memanfaatkan serangan balik, Cina cukup merepotkan pertahanan skuad Garuda. Dalam laga ini, striker timnas Indonesia Ole Romeni bisa dibilang paling menjadi sorotan. Ole merupakan pemain yang selama ini dibutuhkan skuad Garuda. Tak cuma pandai menciptakan ruang dan peluang, Ole juga punya ketenangan yang sangat baik. Hal itu terbukti ketika Indonesia mendapatkan penalti setelah pemain Cina melanggar Ricky Kambuaya. Ole yang maju sebagai eksekutor, mampu melakukan eksekusi penalti dengan baik. Kala itu, Romeni mengarahkan bola ke pojok dan mengecoh penjaga gawang Cina. Selain Ole Romeni, penampilan debut Beckham Putra cukup menuai perhatian. Masuk di menit ke-72, Beckham mampu membuat beberapa peluang. Bahkan, Beckham juga hampir membuat assist yang luar biasa ketika akselerasinya mampu menembus pertahanan Cina. Saat itu, Beckham melihat Ole Romeni yang tengah luput dari pengawalan, kemudian Beckham pun memberikan umpan yang cukup cantik. Namun sayang, tendangan dari Ole Romeni mampu ditepis kiper timnas Cina. Terlepas dari hal itu, kemenangan 1-0 ini membuat timnas Indonesia menjaga asa ke babak berikutnya, yakni ronde keempat kualifikasi. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan pesan penuh makna kepada gelandang muda andalannya, Beckham Putra Nugraha, yang tengah membela tim nasional Indonesia pada laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Hodak meminta Beckham agar memberikan segalanya di lapangan demi menjawab kepercayaan yang diberikan pelatih timnas, Patrick Kluivert. Menurut pelatih asal Kroasia itu, peluang Beckham untuk tampil di skuad utama cukup terbuka. Ia menilai pemain bernomor punggung 7 itu menunjukkan perkembangan signifikan selama musim ini bersama Persib. Saya hanya bisa mendoakan semoga dia sukses. Saya juga menyampaikan langsung kepadanya untuk tampil maksimal dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Bermain untuk tim nasional adalah kesempatan berharga yang tidak datang dua kali. Musim ini Beckham terlihat lebih fokus, lebih dewasa dalam memandang sepak bola. Saya percaya pemanggilannya ke timnas adalah bentuk apresiasi atas kerja kerasnya sejauh ini, ujar Bojan Hodak. Meski baru pertama kali bergabung dengan skuad senior di ajang sekompetitif ini, Beckham mengaku tidak menemui banyak kendala dalam adaptasi. Ia merasa disambut dengan baik oleh rekan-rekan setim dan staf pelatih, sehingga bisa langsung fokus menjalani program latihan. Beckham pun tak mau larut dalam euforia pemanggilan ini. Ia mengaku lebih memilih fokus bekerja keras dan memberikan yang terbaik selama masa persiapan. Menurutnya, kesempatan ini bukan hanya soal membela negara, tetapi juga sebagai tantangan untuk membuktikan diri di level tertinggi. Bagi saya, ini bukan sekadar pemanggilan. Ini adalah tantangan sekaligus hadiah dari kerja keras. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, ungkap Beckham Putra. Tidak hanya Martin Paes yang berkarier di Amerika Serikat, salah satu pemain yang memiliki darah Indonesia juga demikian. Akan tetapi, pemain keturunan Indonesia tersebut kini membela Los Angeles FC. Ya, pemain yang dimaksud adalah penyerang sayap berdarah Indonesia, Adrian Wibowo. Mengetahui adanya pemain berdarah Indonesia di Los Angeles FC, Erick Thohir akhirnya memberikan jawabannya. Menurutnya, ia akan coba mengirimkan tim pemandu bakat terlebih dahulu untuk melihat potensinya. Saya tidak tahu apakah Adrian Wibowo yang bermain di Los Angeles FC itu ingin membela merah putih atau tidak. Apalagi nama dia kan Wibowo. Kita akan lihat,
Apakah dia akan mau? Kami coba kirim tim scouting yang prima, ungkap Erick Thohir. Ya, Adrian Wibowo merupakan penyerang sayap yang merupakan didikan Los Angeles FC. Pemain berusia 19 tahun itu memiliki darah Indonesia dari ayahnya. Diketahui, ayah Adrian Wibowo, Boge Wibowo, berasal dari Surabaya dan ibunya berasal dari Amerika Serikat. Dengan begitu, ia bisa perkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Adrian Wibowo sendiri pernah bermain untuk timnas Amerika Serikat U17. Dalam 3 pertandingan, Adrian Wibowo telah mencatatkan 1 gol. Beberapa fans memang kerap membagikan data mengenai Adrian Wibowo. Akan tetapi, baru saat ini nama Adrian Wibowo dibahas oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Di musim ini, ia sering dimainkan di MLS Next Pro dan catatkan 3 gol dari 6 pertandingan. Meskipun begitu, ia juga dimainkan sebagai pemain cadangan di beberapa laga tim senior Los Angeles FC. Di saat sedang menikmati waktunya bersama tim nasional Indonesia, Maes Hilgers lagi dan lagi mendadak diserang komentator asal Belanda. Hal ini tak terlepas, di Belanda, rumor soal kepergian Maes Hilgers dari FC Twente terus bergulir, terutama setelah Hilgers menyampaikan tidak akan memperpanjang kontraknya. Masa bakti Hilgers bersama Twente memang akan berakhir pada musim panas tahun depan, dan kepergiannya diharapkan akan terjadi pada bursa transfer kali ini. Sejumlah klub besar Belanda, seperti PSV Eindhoven dan Feyenoord Rotterdam telah dikaitkan dengannya. Selain itu, beberapa klub dari luar Belanda, seperti Como, Bologna, dan Valencia juga pernah dikaitkan dengan Hilgers. Namun, para komentator asal Belanda mengomentari betapa minimnya kontribusi Hilgers musim ini akibat cedera yang sering menderanya. Komentator Belanda, Sjors Brugge, sangat menyayangkan apa yang dikatakan Hilgers. Menurutnya, alih-alih mengancam untuk pergi, Hilgers harusnya bersyukur karena dia telah bermain untuk FC Twente. Dia juga menyatakan dengan terbuka bahwa dia tidak akan memperpanjang kontraknya, karena dia sudah bermain di tim senior selama 5 tahun. Itu membuat saya berpikir, berapa banyak laga yang telah Anda mainkan selama 90 menit penuh, sangat jarang bermain penuh. Dia bisa bermain di sana seumur hidupnya. Namun Hilgers harusnya sangat bahagia bahwa dia bisa bermain untuk FC Twente. Dia harusnya bersyukur bahwa dia bermain untuk FC Twente. Itu bukan RKC Waalwijk yang Anda inginkan untuk mengambil langkah lainnya. Anda bermain untuk FC Twente, kata Sjors Brugge. Mantan pesepak bola Belanda, Bert Konterman, juga mengomentari performa Hilgers yang sering absen karena cederanya. Menurut Konterman, Hilgers terlalu banyak bicara dan bergaya alih-alih berkontribusi bagi tim. Hilgers terlalu banyak bicara dan bergaya tangguh, namun juga sering absen, ungkap Konterman seperti dikutip dari laman Twente Inside. Hasil Kongres Biasa PSSI yang dilangsungkan di Jakarta Selatan pada Rabu kemarin, salah satunya menetapkan Presiden Prabowo Subianto menjadi Dewan Kehormatan PSSI. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengatakan, Prabowo telah menerima jabatan tersebut sebelum disetujui oleh anggota Kongres Biasa PSSI. Menurut Erick, hal ini menjadi penting untuk dilakukan, karena sudah seharusnya antara PSSI dan pemerintah berjalan berbarengan dalam membangun sepak bola. PSSI sebagai federasi diakui Erick amat perlu dana dari pemerintah, tapi ketika performa tim nasional sedang bagus, PSSI akan mengklaim itu karena kinerja sendiri. Padahal dalam mempersiapkan tim untuk menjadi lebih baik, pemerintah turut andil dalam memberi bantuan. Presiden Prabowo menerima sebagai Dewan Kehormatan. Selama ini kita selalu di PSSI dengan pemerintah ada pemikiran-pemikiran yang belum sinkron. Sudah saatnya harus sejalan sehingga tidak ada lagi intervensi ataupun ego sektoral dari kita PSSI. Ketika timnas Indonesia bagus kita bilang itu karena PSSI, kita lupa pemerintah juga menyumbang. Sekarang dengan kita jalan seiring, ada Bapak Presiden, Ketum PSSI, FIFA, AFC, melakukan konsolidasi secara menyeluruh. Kita ini Asia, bukan Eropa, yang semua independen, di sini tidak jalan. Kalau pemerintah dan PSSI jalan seiring, insya Allah isu-isu intervensi pemerintah ini kita bisa minimalisasi. Membangun sepak bola tidak mungkin PSSI sendiri, jelas Erick Thohir.